Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ike Yuni Priasti, NPM 1911090073 dari kelas Fisika 5C. Kali ini saya akan membahas tentang submateri 2.3.1 mengenai column force between charge. Jadi, dalam elektrostatika, gaya listrik antara dua muatan benda berbanding terbalik dengan jarak pisah antara dua benda, di mana meningkatkan jarak pemisah antara benda-benda mengurangi gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara benda-benda. Dan dengan mengurangi jarak pemisah antara objek, meningkatkan gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara objek. Gaya listrik sangat sensitif terhadap jarak. Pola antara gaya elektrostatik dan jarak dapat dicirikan lebih lanjut sebagai hubungan kuadrat terbalik. Jadi untuk pengamatan yang cermat menunjukkan bahwa gaya elektrostatik antara dua muatan titik berbanding terbalik dengan kuadrat jarak pisah antara dua muatan. Artinya, faktor yang mengubah gaya elektrostatik adalah kebalikan dari kuadrat faktor yang mengubah jarak pisah antara dua muatan. Efek persegi ini membuat jarak menjadi sangat penting dalam pengaruhnya terhadap gaya elektrostatik. Hubungan kuadrat terbalik antara gaya dan jarak dinyatakan dalam persamaan kutub kolom untuk gaya elektrostatik yang dapat dinyatakan sebagai berikut. F sama dengan K Q1 dikali Q2 per R kuadrat, atau gaya sama dengan konstanta dikali muatan 1 dikali muatan 2 per jarak kuadrat. Baik, sekarang kita akan melihat contoh pengaplikasiannya dalam aplikasi MATLAB. Jadi di sini sudah terdapat tip tentang column law for point charge atau hukum kolom untuk dua muatan titik. Jadi di sini untuk nilai epsilon 0 sama dengan 8,854 dikali 10 pangkat minus 12. Kemudian ada nilai konstantanya yaitu 1 per 4pi epsilon 0. Dan nilai untuk muatan satunya adalah minus 10 pangkat minus 13. Dan untuk muatan 2 bernilai positif 10 pangkat minus 10. Untuk jaraknya yaitu dari 0,1 ke minus 12 dan 0,1 ke 12 dikali 10 pangkat minus 12. Kemudian di sini kita menggunakan rumus dari gaya kolom yaitu F sama dengan K Q1 dikali Q2 per R dikali R, atau F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Untuk grafiknya, di sini ada formatnya, yaitu plot dengan komponen R untuk jarak, F untuk gaya, kemudian line width, dan 1,5. 1,5 ini merupakan jarak terakhir untuk nilai akhir untuk jarak. Kemudian ada X label, yaitu distance in meters atau jarak dalam meter. Kemudian ada Y label yang akan diisi oleh column force in newtons atau gaya newtons, gaya kolom dalam newtons. Dan ini kitaran. Nah, maka akan muncul grafik seperti pada tampilan berikut. Jadi di sini sama seperti script sebelumnya yang sudah dijelaskan. Untuk X labelnya akan diisi oleh distance in meters atau jarak dalam meter. Kemudian untuk Y label akan diisi oleh column force in newtons atau gaya kolom dalam newtons. Di sini untuk jarak dimulai dari nilai minus 1,5 dikali 10 pangkat minus 11 sampai 1,5 dikali 10 pangkat minus 11. Kemudian untuk column force in newtons atau untuk gaya kolomnya dimulai dari titik minus 9 kali 10 pangkat 12 sampai 0. Di sini kita lihat untuk kedua objek ini mengarah saling tolak-menolak yang dimulai dari jarak awal 0. Kita lihat di sini untuk objek pertama berada pada titik jarak 1,2 kali 10 pangkat minus 11 dan nilai muatannya adalah minus 624. Mari kita lihat untuk objek yang kedua berada pada jarak minus 1,2 kali 10 pangkat minus
11, kemudian muatannya berada pada titik minus 6, 2, 4. Jadi kita bisa lihat bahwa jarak dan nilai muatan kedua objek ini hampir sama. Untuk yang selanjutnya adalah kolom force between charge using for loop, atau hukum gaya kolom di antara muatan menggunakan loop. Jadi hukum kolom adalah hukum yang menjelaskan antara dua muatan listrik, dan bunyi hukum kolom itu sendiri adalah besar gaya tolak menolak dan gaya tarik menarik antar dua muatan listrik berbanding lurus dengan besar masing-masing muatan listrik, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda bermuatan. Dapat dirumuskan dalam persamaan F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat, atau muatan 1 dikali muatan 2 dibagi kuadrat jarak. Dalam hukum kolom, jarak antara muatan muncul bersamaan sebagai 1 per R kuadrat, sehingga menjadikan hukum kolom sebagai contoh hukum kuadrat terbalik. Hukum kuadrat terbalik itu sendiri adalah karakteristik dari segala sesuatu yang menyebar dalam garis lurus tanpa tersisa. Sekarang kita akan memvisualisasikan ke dalam aplikasi MATLAB. Kita kembali ke aplikasi MATLAB. Di sini saya sudah memiliki script dan kode ini akan memprogram atau menghitung bahwa hukum kolom di antara muatan-muatan. Di sini kita run. Kita tunggu, maka di command window akan meminta kita untuk memasukkan username. Username ini kita isi dengan optional ya, bisa kita isi dengan nama kita. Kemudian enter the number of charge, karena kita memiliki dua muatan, kita isi 2. For charge 1, untuk muatan 1, masukkan nilai posisi dalam meter pada sumbu X dan sumbu Y. Kita masukkan nilainya sumbu X3 dan sumbu Y2. Muatan 1. For charge 2, untuk muatan kedua, posisi di sumbu X adalah 2 dan di sumbu Y 3. Kita enter charge 2, maka akan muncul nilai dari gaya setiap muatan. Dengan komponen X nilainya adalah minus 6,35817 10 pangkat 9 Newton, dan di komponen Y nilai gayanya di muatan 1 adalah 6,35817 10 pangkat 9 Newton. Nilai yang sama juga pada gaya yang berada pada muatan 2. Maka akan muncullah grafik seperti pada tampilan. Ini merupakan grafik dari posisi muatan dan arah gaya. Di sini kita lihat ada dua buah muatan. Muatan pertama berada di nilai 3 meter di sumbu X dan nilai 2 meter di sumbu Y. Dan muatan kedua berada di nilai 2 meter di sumbu X dan nilai 3 meter di sumbu Y. Untuk arah gayanya, ia adalah tolak menolak. Jadi gaya mengarah saling tolak menolak karena muatan 1 dan muatan 2 memiliki muatan yang berbeda, di mana muatan 1 bermuatan positif dan muatan 2 bermuatan negatif. Karena di sini nilai dari muatan 1 dan muatan 2 berbeda, maka di sini muatan Q akan ditarik oleh muatan 1 akan ditarik oleh muatan kedua, dan muatan kedua akan ditarik oleh muatan 1 karena dia mengalami tarik menarik karena memiliki muatan yang berbeda. Jadi untuk gaya ketika muatan 1 ditarik oleh muatan kedua, di sini nilai gayanya adalah F12 dengan arah ke kanan. Dan sedangkan ketika muatan kedua, muatan 2 ditarik oleh muatan 1, maka gaya yang terjadi adalah gaya F21 dengan arah ke kiri atau menuju muatan 1. Untuk pembahasan
pembahasan yang terakhir, yaitu subbab 2.3.3, yaitu tentang fields due to discrete and line charge distribution, atau bidang karena distribusi muatan diskrit dan muatan garis. Yang pertama ada distribusi muatan diskrit atau discrete charge distribution. Sesuai dengan pengertiannya, diskrit artinya terpisah, yaitu muatannya tunggal dan terpisah. Analisis medan elektrostatisnya dilakukan dengan menghitung resultan gaya kolom dari masing-masing gaya. Distribusi muatan diskrit biasa disebut sebagai distribusi muatan titik. Di sini terdapat grafik resultan muatan, di mana pada grafik ini terdapat muatan sumber yang terdiri dari 3 muatan titik, yaitu titik Q1, Q2, dan Q3. Gaya resultan pada muatan uji key aksen pada titik P adalah superposisi gaya pada key aksen oleh masing-masing muatan sumber. Jadi, bila kuat medan pada titik P dengan vektor posisi R oleh Q1 saja, maka nilai kuat medannya adalah E1R. Dan kuat medan jika hanya Q2 saja, maka nilai kuat medannya adalah E2R. Dan oleh Q3 saja adalah kuat medannya adalah E3R. Kuat medan resultan pada titik P adalah E vektor R, vektor posisi R sama dengan vektor E1R vektor plus E vektor 2R vektor plus E vektor 3R vektor. Atau E vektor R vektor sama dengan sigma I sama dengan 1 untuk N R vektor sama dengan sigma I sama dengan 1 untuk N 1/4 di epsilon 0 dikali Q1 Qi dalam kurung R vektor minus Ri vektor per mutlak R vektor minus Ri vektor pangkat 3. Kemudian yang kedua ada distribusi muatan garis atau line charge distribution. Muatan garis adalah muatan yang terdistribusi menyerupai garis dengan diameter dianggap sangat kecil sehingga tidak ada komponen penampang. Kuat medan listrik di sekeliling muatan garis. Untuk kuat medan listrik di sebuah titik P oleh distribusi muatan garis yang panjang garisnya adalah L. Sedangkan untuk lambda dengan satuan kolom per meter adalah rapat muatan persatuan panjang. Maka persamaannya adalah dq sama dengan lambda dl atau dq sama dengan rho L per dl. Rho L dikali dl. Kemudian untuk pengaplikasiannya bisa kita lihat dalam aplikasi MATLAB. Jadi di sini sudah ada script yang akan membahas mengenai field due to discrete and line charge distribution. Di sini ada titik X, Y, Z. Kemudian ada point charge dengan nilai kuat medannya adalah 1 dikali 1 per X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Kemudian ada figure 1 yang komponennya terdiri dari slice dengan titik X, Y, Z, log E, kemudian ada slice, ada kecepatan, ada Z slice as the slice location. Untuk menentukan lokasi menggunakan satu form, kemudian ada shading interp, kemudian ada color map HSP, kemudian ada X label, ada Y label, ada Z label, kemudian ada title. Untuk gambar satu ini titelnya atau judulnya adalah Electric Field Log Magnitude due to point charge and origin dengan titik 0, 0, 0. Kemudian ada axis square, ada color bar, di mana color bar ini nanti akan menampilkan sebuah batang warna vertikal di sebelah kanan suku atau di bagannya. Kemudian color bar ini juga akan menampilkan peta warna dan mengindikasikan pemetaan nilai data ke dalam peta warna tersebut. Kemudian ada rotation on, ada pause, kemudian ada line charge dengan kuat medannya adalah 1 per akar E kuadrat per plus Y kuadrat. Kemudian pada figure 2 atau gambar 2 komponennya ada slice, ada shading interrupt, ada color map HSP, ada X label, Y label, Z label, dan title. Untuk judulnya pada gambar 2 ini adalah Electric Field Log Magnitude due to line charge along Z axis. Kemudian ada axis square, ada color bar, dan rotate on. Kemudian ini kita
kita tunggu, maka akan muncul gambar satu dalam bentuk grafik seperti ini. Ini merupakan gambar satu dengan judul Electric Field Log Magnitude due to Point Charge at Origin dengan titik 000. Dan ini adalah grafik 3D, maka dia bisa dilihat dari segala sisi. Baik, kemudian untuk gambar 2, kita kembali ke script awal. Di bagian command window, kita enter, maka akan muncul gambar kedua. Ini adalah gambar kedua dengan judul Electric Field Log Magnitude due to Line Charge along Z-axis. Ini juga merupakan grafik 3D, 3 dimensi yang bisa dilihat dari segala sisi. Baiklah, sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.